Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara jemaat GKJ Karangasem. Selamat pagi, salam. Kita mulai acara Radio Roti hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 dengan membaca Alkitab secara bersama-sama. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, dipermuliakan namamu kekal selama-lamanya ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersama-sama mengharap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Tuhan telah memberi kesempatan kami bangun dengan badan yang sehat segar. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengikuti acara Radio Roti tanggal hari Rabu tanggal 17 Februari 2021. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati doa yang tiada sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kekal. Amin. Nats pada saat ini diambil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang pada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah mereka, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sebagai nats pada pagi hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Judul renungan pada pagi hari ini, belas kasihan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan di muka dapat dikemukakan bahwa begitu semangatnya para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Tuhan Yesus untuk mendengarkan pengajarannya, meskipun mereka merasa tidak layak menemuinya, bahkan mungkin kedatangan mereka tidak diterima olehnya. Karena dalam praktek kehidupan masyarakat saat itu, ada golongan atau komunitas tertentu yang menganggap golongan mereka lah yang paling baik, terhormat dan saleh. Di luar mereka terdapat komunitas yang rendah, yaitu para pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya yang didefinisikan sebagai orang kafir. Kedatangan orang-orang kafir tersebut di hadapan Tuhan Yesus Kristus disambut dengan tangan terbuka dan penuh sukaria. Di pihak lain, komunitas orang-orang Farisi, para ahli-ahli Taurat, mereka semua bersungut-sungut melihat penyambutan yang hangat dari Tuhan Yesus Kristus dan mengajak para pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya makan dan minum secara bersama-sama. Orang Saduki dan para ahli Taurat bersungut-sungut dan cemburu bila para pemungut cukai dan orang-orang berdosa menerima kemurahan dan menikmati anugerah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam benak dan hati mereka, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya tidak mempunyai harapan lagi untuk bertobat dan berhak memperoleh pengampunan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus menyampaikan perumpamaan tentang domba yang hilang. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bila kita baca Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, Full Life Study Bible, penerbit Gandum Mas, Kota Pos 46 Malang, sehubungan dengan Injil Lukas 5 ayat 4 tentang domba yang hilang.
ayat kunci sehubungan dengan itu adalah Injil Lukas menyatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sedangkan pada Lukas 15 dikemukakan 3 perumpamaan yang menggambarkan tujuan misi Tuhan Yesus Kristus datang ke bumi dan untuk menyatakan kerinduan Allah untuk menyelamatkan yang hilang untuk selama-lamanya. Perumpamaan dalam Lukas 15 tersebut terkait dengan domba, dirham, dan anak yang hilang yang akhirnya ditemukan kembali. Hal mencari orang berdosa yang hilang dengan maksud untuk membawa kepada keselamatan adalah hal yang terpenting bagi hati Allah. Baca Lukas 15 ayat 4, 8, 20, dan 24. 2. Allah dan surga bersama-sama bersuka cita apabila seorang berdosa bertobat. Periksa ayat 7 dan 10. 3. Tidak ada pengorbanan yang melebihi dalam hal mencari orang tersesat, orang yang hilang, dan membawanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 4 dan 8. Pada Lukas bab 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sukacita di surga, Allah dan para malaikat di surga memiliki kasih, memiliki belas kasihan dan rasa sedih yang begitu besar terhadap mereka yang jatuh ke dalam dosa dan mati secara rohani, sehingga pada saat seorang berdosa bertobat, maka Allah dan para malaikat bersukacita untuk memahami kasih Allah bagi orang-orang berdosa. Dapat dilihat dalam Yesaya ayat 62 ayat 5, Yeremia bab 32 ayat 41, dan selanjutnya. Perumpamaan domba yang hilang disampaikan Tuhan Yesus Kristus untuk menunjukkan belas kasihannya. Begitu gembira dan sukacitanya Tuhan Yesus Kristus dengan ditemukannya kembali domba-domba yang hilang, yaitu orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dipinggirkan. Mereka adalah orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang dianggap kafir pada waktu itu. Domba-domba yang hilang dan tersesat, inilah yang harus dicari agar dapat ditemukan kembali dan diusahakan serta dipelihara agar tidak tersesat lagi dari Tuhan Yesus Kristus dan komunitas atau kawanannya. Bagi domba-domba yang hilang dan tersesat harus mendapat perhatian khusus. Para gembala siap sedia memanggul mereka dengan penuh kasih sayang dan sukacita. Dengan demikian, kepedulian, perhatian, dan pemeliharaan kita terhadap saudara-saudara kita yang berdosa, yang tersesat, merupakan panggilan dan pengutusan bagi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Sehingga belas kasihan Tuhan Yesus Kristus nampak dalam hidup dan kehidupan setiap orang Kristen. Amin.